Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan di episode kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film Donghua berjudul Throne of the Seal yang mungkin sebagian dari kita sudah mengetahui film Donghua satu ini. Tapi seperti biasa tak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja simak seperti apa keseruan alur cerita filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan pertarungan antara klan manusia melawan klan iblis yang telah terjadi selama ribuan tahun lamanya. Dan pada saat itu terlihatlah beberapa master terkuat yang menyatu dalam satu aliansi dan mereka bertugas untuk memerangi para iblis dengan kemampuan hebat yang telah mereka tempa seumur hidupnya. Kesemua manusia itu sebenarnya merupakan sebuah pasukan yang ditunjuk khusus untuk melawan para iblis tersebut dan mereka saling bekerja sama satu sama lain untuk mengalahkan para iblis. Beberapa anggota di antaranya adalah Long Xingyu, San Shui, Lin Chen, Ruo Shui, Yin Shuifeng, dan Ren Wokuang. Iblis itu nampaknya sangatlah kuat yang mana dengan kekuatannya dia dapat mengimbangi keseluruhan pasukan yang ditunjuk khusus hanya untuk melawan dirinya karena si iblis mendapatkan kekuatan tambahan dari pilar yang terus mengisi energi tubuhnya sehingga seberapa kuat pun dia diserang maka ia akan tetap baik-baik saja, akan tetapi pengecualian masih bisa diwujudkan dan mari kita tonton saja seperti apa pertarungan hebat tersebut. 有魔神柱子。 Para pahlawan itu nampaknya memiliki ujian yang sangat amat berat karena tak hanya satu iblis, kemudian muncul lagi kaisar iblis yang bernama Feng Xiu dengan kekuatan besar yang sama sekali tak dapat diimbangi oleh kesemua pasukan pelindung tersebut. Dikatakan peristiwa itu sebenarnya terjadi selama ribuan tahun lamanya dan peperangan terus terjadi tanpa henti, namun manusia selalu menerima kekalahan dan ketika mereka kalah kemudian setelah beberapa tahun berlalu mereka akan kembali melawan iblis yang lain dan kekalahan lagi dan lagi terjadi hingga itu berlangsung selama ribuan tahun. Banyak dari para pasukan pelindung yang terlihat kewalahan karena serangan dari kaisar iblis Feng Xiu yang brutal hingga ketika Xingyu akan menyerang dengan seluruh kemampuannya, Feng Xiu dengan tanpa alasan tiba-tiba pergi begitu saja dari peperangan hingga setelah itu banyak hal aneh pun terjadi. Salah satunya adalah istri dari Feng Xiu yang menghilang secara tiba-tiba hingga membuatnya sangat amat terpuruk dan inilah Throne of the Seal. 原本星月寂寥。 10 tahun kemudian, kini terlihatlah sebuah tempat pelatihan yang mana di sana terdapat begitu banyak murid yang dikatakan mereka akan mengabdikan diri untuk menjadi pasukan penjaga seperti orang-orang hebat tadi. Namun mereka harus melalui latihan yang sangat amat berat agar lolos dalam kualifikasi. Balza Baerza, yaitu sang pelatih, kini dengan sikap kepemimpinannya yang tegas dan adil, ia akan berusaha memilih siapakah di antara para muridnya yang akan lolos seleksi dan menjadi pelayan ksatria, yang mana untuk lolos mereka ditugaskan untuk mencapai 10 poin, yang mana itu adalah syarat mutlak yang menentukan lolos atau tidaknya para muridnya tersebut. Yang lolos akan terus belajar di akademi, sementara yang tidak lolos mereka akan angkat kaki dari perguruan tersebut. Dan semua peralatan yang mereka peroleh dari akademi termasuk cairan esensi kultivasi akan dirampas oleh sang guru. Singkat cerita saat pengujian pun terjadi yang mana kemudian beberapa murid berhasil lolos. Namun ada beberapa juga yang gagal dan kini giliran Hao Cheng untuk menunjukkan hasil latihannya selama ini. Hasil yang ditunjukkan oleh Hao Chen terlihat miris sekali, yang mana ia hanya memperoleh kekuatan spiritual sebanyak 9 poin dan itu mengindikasikan bahwa ia gagal dalam pengujian kali ini. Hao Chen begitu frustasi akan hasil yang ia peroleh karena selama ini ia sudah berlatih lebih giat daripada murid yang lain, namun kemudian ia memohon pada sang guru untuk mengujinya sekali lagi karena ia yakin bahwa ia akan berhasil. Sang guru awalnya menolak karena itu bukanlah hal yang adil karena teman-temannya yang gagal tak akan memperoleh hal yang
yang sama seperti Hao Chen. Akan tetapi Hao Chen malah memohon juga pada teman-temannya yang gagal tersebut, hingga mereka mengiyakan kemauan Hao Chen karena bagi mereka Hao Chen adalah teman yang sangat baik. Yang sepertinya Hao Chen mempunyai suatu tujuan tertentu dan sangat amat mendesak dirinya untuk lulus dalam seleksi itu, dan kemudian Balza, yaitu sang guru bermurah hati, akan meluluskan ke semua murid yang gagal dengan catatan mereka harus menang melawan Jiang Hu dalam sebuah pertarungan. Setelah pertarungan usai, kemudian ternyata Hao Chen menang melawan Jiang Hu, dan Balza memutuskan bahwa Hao Chen lulus kali ini dan membuat semua teman-temannya terlihat cukup senang. Sementara di luar sana terlihatlah seorang anak kecil yang kini tengah dikejar-kejar oleh iblis serigala bernama Xi'er, karena dikatakan Xi'er telah menyelinap dari kuil assassin, dan jika saja para iblis serigala itu menangkapnya, itu merupakan hal yang cukup bagus bagi mereka. Pengejaran pun terus terjadi, yang mana Xi'er tersebut terlihat sangat cepat dengan kemampuan teleportasi yang ia gunakan, dan tentu saja para serigala iblis yang mengejar tersebut juga sangat cepat. Meski mereka tak mempunyai kemampuan teleportasi, namun mereka mempunyai keunggulan, yaitu dari segi kecepatan serta serangan, yang jika saja terkena target maka hasilnya akan fatal. Beralih pada Hao Chen kembali, kini terlihatlah beberapa murid yang lulus. Mereka terlihat cukup kesenangan karena kini mereka menjadi kesatria. Terlebih mereka mempunyai cairan esensi kultivasi yang tentunya dapat memperkuat tubuh mereka serta memperkuat kekuatan spiritual mereka. Hingga sesaat kemudian Balza menanyakan apakah Hao Chen meminum cairan tersebut setiap hari. Namun sepertinya ia menunjukkan raut wajah yang sedih, dan nampaknya ia menyembunyikan suatu hal dari Balza. Hingga kemudian Jiang Hu mengajaknya untuk pergi ke dalam hutan karena keduanya merupakan teman yang cukup akrab dan saling mensupport satu sama lain. Sebelum mereka sampai, kemudian mereka bertemu dengan seorang pria bernama Xing Hu yang merupakan seorang pasukan kesatria penjaga jika kita teliti dan kita lihat di scene sebelumnya. Hingga saat keduanya sampai dalam hutan, Jiang Hu memberikan cairan kultivasi miliknya agar Hao Chen memberikan cairan itu kepada sang ibu. Yang belakangan diketahui ternyata selama ini Hao Chen tidak meminum cairan itu, dan ia memberikan ke semua cairan pada sang ibu karena ibunya menderita penyakit yang cukup parah, dan Hao Chen melakukan itu hanya demi ibunya. Meski perkembangan tubuh serta kemampuannya dalam bertarung tentu saja tidak akan sepadan dengan para murid yang lain. Beberapa saat kemudian keduanya pun berpisah karena Hao Chen berniat untuk mencari ramuan herbal untuk ia berikan pada sang ibu, dan Jiang Hu mengingatkan bahwa akhir-akhir ini terlihat beberapa binatang buas di hutan, dan ia menyuruh Hao Chen untuk selalu berhati-hati di sana. Hingga beberapa saat kemudian benar saja yang dikatakan oleh Jiang Hu tersebut, yang mana kemudian tadi si yang sedang dikejar oleh iblis serigala terlihat kini ia sedang terluka parah tepat di pergelangan kakinya, dan membuat Hao Chen berupaya untuk menolong si Awalnya Xi'er mengira bahwa Hao Chen adalah ancaman, namun setelah ia mengetahui bahwa Hao Chen adalah orang yang baik, ia kemudian memohon agar segera dibawa pergi dari tempat tersebut karena serigala iblis sedang memantau mereka berdua. Xi'er sebenarnya tidak bisa berbicara, dengan kata lain dia adalah bisu, yang kemudian dengan susah payah ia menjelaskan bahwa iblis serigala tengah mengejar dirinya. Hingga beberapa saat kemudian muncullah iblis itu dan membuat Hao Chen harus menggendong Xi'er ke sana kemari demi menghindari serangan iblis serigala.
Dan saat berada di tanah lapang yang cukup luas, Hao Chen kemudian terpojok dan tak ada cara lain untuk melarikan diri kecuali dengan melawan para iblis serigala tersebut. Kemampuannya masih sangat payah karena ia sama sekali belum pernah meminum cairan esensi kultivasi yang tentu saja para serigala itu dapat dengan mudah menyerang Hao Chen dengan cukup telak. Terlebih jumlah iblis serigala itu cukup banyak yang tentunya akan membuat Hao Chen lebih sulit lagi untuk melawan mereka semua. Benar saja kemudian kemampuan keduanya tak sepadan sama sekali hingga Hao Chen dibantai oleh iblis serigala itu yang bahkan ia terlihat hanya seperti mainan saja bagi para iblis serigala tersebut. Akan tetapi ia tak mau menyerah begitu saja dan terus menyerang para iblis serigala meski sekujur tubuhnya sudah diserang secara berkali-kali oleh para serigala tersebut dan ia mengalami beberapa luka yang cukup serius. 他们数量太多，先全力以赴解决。把它吃掉。 Dan saat hampir saja akan pulih, kemudian si Er berusaha membantu Hao Chen meski keduanya nampak mengalami luka yang cukup serius. Keduanya berkolaborasi serta bekerja sama satu sama lain untuk mengalahkan para iblis serigala tersebut. Meski kemungkinannya kecil, mereka tetap akan berusaha melawan para iblis serigala itu. Hingga beberapa saat kemudian kita akan dibawa flashback pada beberapa saat sebelumnya, yang mana kemudian kita akan mengetahui sebuah fakta bahwa si Er tersebut awalnya seorang manusia biasa, namun ia mendapatkan suatu kutukan yang mengharuskannya untuk mereinkarnasikan dirinya menjadi reinkarnasi Sain hingga keenam indera dari tubuhnya dihilangkan agar ia fokus pada latihannya. Namun karena sesekali ia merasa jenuh, ia pun melarikan diri dan tanpa sengaja ia telah melewati kuil assassin hingga membuatnya dikejar-kejar oleh para serigala itu. Dan ternyata kemudian seorang penjaga yang mendampingi si Er terlihat dengan kekuatan besar yang ia punya, dengan mudah ia pun membinasakan keseluruhan iblis serigala tersebut dan memusnahkan mereka semua. Si penjaga kemudian mengajak si Er untuk kembali pada tempat latihannya, yang mana Hao Chen kemudian mengetahui bahwa si Er tak mau diajak oleh si penjaga itu hingga si penjaga langsung melumpuhkan Hao Chen seketika itu juga. Si penjaga mengatakan bahwa Hao Chen kini 5 organ dalam tubuhnya telah hancur karena serangan fatal dari serigala tadi, hingga si Er bersikeras untuk menghampiri Hao Chen karena Hao Chen sudah begitu ikhlas membantu si Er dengan melawan para iblis serigala tersebut. Si penjaga sebenarnya lebih mementingkan tentang si Er, namun karena Hao Chen tadi telah melindungi si Er, maka ia akan menyembuhkan Hao Chen. Terlebih itu juga menurutnya sebagai imbalan karena ia sudah melindungi si Er sekuat yang dia bisa. Dengan syarat si Er harus melanjutkan ujian reinkarnasi Sain setelah ia menyembuhkan Hao Chen. Dan ternyata setelahnya disebutkanlah ternyata Hao Chen memperoleh suatu keuntungan yang baru, yang mana kemudian si penjaga memecah 12 meridian Hao Chen dan itu akan menguntungkan dirinya dalam menjalani beratnya latihan untuk menjadi seorang kesatria penjaga. Tak hanya itu, kemudian semua kotoran yang ada dalam tubuh Hao Chen si penjaga itu juga sudah bersihkan kesemuanya. Dengan kata lain, Hao Chen sudah naik satu tingkat daripada sebelumnya dan itu merupakan suatu perkembangan yang cukup baik bagi Hao Chen. Sesaat kemudian si penjaga mengajak si Er untuk pergi dari sana, akan tetapi si Er mengambil cincin dari jarinya dan ia memberikan cincinnya pada Hao Chen meskipun si penjaga melarangnya karena itu adalah pemberian yang sangat amat berharga dari seseorang yang menyayangi si Er. Akan tetapi si Er tetap bersikeras memberikan cincin itu sebagai tanda terima kasihnya pada Hao Chen.
Beberapa jam pun berlalu dan tepat saat matahari akan terbenam, kemudian Hao Chen pun bangun, yang mana kemudian ia mengira semua hal tadi hanyalah mimpi, hingga kemudian saat ia melihat cincin yang diberikan oleh si Er, ia pun mengetahui bahwa semua hal yang tadi dia lalui adalah suatu hal yang nyata. Dan karena efek pecahnya 12 meridian serta kotoran yang dihilangkan dari tubuhnya, Hao Chen kemudian menyadari suatu hal bahwa pedang yang ia bawa kini terlihat jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Dikatakan para iblis telah membantai begitu banyak umat manusia hingga hanya tersisa beberapa kawasan saja yang belum dijamah oleh para iblis, yang mana kemudian orang yang bertahan dalam kawasan itu akan bertahan sekuat yang mereka bisa untuk menjadi kesatria agar mereka bisa melawan balik para iblis. Dan saat Hao Chen sampai pada rumahnya, kemudian ia menceritakan bahwa ia kini lulus dan menjadi kesatria penjaga, serta dia akan melanjutkan perjuangan sang ayah untuk melawan para iblis, yang kemudian ia pun bergegas ke dapur untuk membuatkan ramuan agar penyakit sang ibu lebih baik daripada sebelumnya. 难道魔神皇真的就那么厉害吗？快点好起来！那个叔叔。 Ibu Hao Chen merupakan seorang ibu yang miskin, yang mana selama ini ia menghidupi Hao Chen hanya dengan mencuci pakaian dari penduduk setempat, dan ia mendapatkan pundi-pundi rupiah dari yang ia lakukan tersebut. Namun di malam itu terjadi suatu hal yang mengejutkan, yang mana kemudian datanglah seorang pria saat Ibu Hao Chen tengah menata pakaian, hingga beberapa saat kemudian Ibu Hao Chen sangat amat terkejut karena yang datang sebenarnya adalah Xing Yu, yaitu seorang kesatria penjaga yang di scene sebelumnya telah melawan iblis ke-54, dan belakangan diketahui bahwa Hao Chen adalah anak dari Xing Yu tersebut dari hasil perkawinannya bersama Yu Er, yaitu ibu Hao Chen. Pemandangan yang sedih pun terjadi, yang mana kemudian Xing Yu menanyakan keberadaan sang istri tersebut selama ini, hingga kemudian ibu Hao Chen menjelaskan bahwa Hao Chen adalah anak dari perkawinan mereka. Akan tetapi Xing Yu meminta agar ibu Hao Chen merahasiakan hal tersebut karena ia akan mendekati Hao Chen dengan cara melatih Hao Chen itu sendiri dan menyamar sebagai guru dari Hao Chen selama beberapa waktu ke depan. 没想到，回到了主城。 Di siang harinya dalam tempat pelatihan, kemudian Hao Chen yang menguji lagi kemampuan spiritualnya, dan ia mendapatkan poin sebesar 25 poin. Hingga saat kemudian Xing Yu bergumam bahwa wajah Hao Chen mirip seperti ibunya, dan saat keduanya saling berbincang satu sama lain, kemudian muncullah Balsa, dan ia mengatakan bahwa mulai saat ini Hao Chen akan berguru pada Xing Yu dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Xing Yu kemudian meminta batu kebangkitan, yang mana kemudian ia akan melakukan upacara kebangkitan. Akan tetapi Balsa memprotes bahwa Hao Chen saat ini masih sangat muda dan belum sanggup untuk melakukan upacara itu. Namun Xing Yu bersikeras bahwa ia mempunyai cara tersendiri untuk melatih Hao Chen. Singkat cerita, sampailah keduanya di sebuah tanah lapang, yang kemudian Xing Yu mengaktifkan sebuah formasi guna mengaktifkan batu kebangkitan dan akan membuat Hao Chen bertambah kuat pada saat itu. Akan tetapi kemudian sebelum upacara berlangsung, Xing Yu menanyakan ada berapa tingkatan kesatria, dan Hao Chen menjelaskan bahwa tingkatannya ada 10, hingga ia menjelaskan kesemuanya dengan cukup lancar. Xing Yu menjelaskan bahwa fungsi batu kebangkitan adalah sebagai sarana untuk mempercepat naiknya tingkat kesatria menuju ke tingkat kebangkitan tertinggi yang bisa dicapai oleh seseorang, yang mana nanti hasil yang akan keluar akan ditunjukkan dengan angka mulai dari 0 sampai 100 poin, dan hasilnya akan muncul saat upacara kebangkitan telah dilaksanakan. Dan ia mengharuskan agar Hao Chen berani dalam mengambil keputusan apapun yang ia akan alami di alam bawah sadarnya nanti saat ia menjalankan upacara kebangkitan. 不要了， 像没有痛的感觉。
Sesaat sebelum upacara dimulai pada acara intinya, kemudian Xingyu mengetahui bahwa ke-12 meridian Hao Chen telah dipecah dan kotorannya menghilang, yang mana itu adalah karena kebaikan dari penjaga Xi'er di scene sebelumnya. Hingga sesaat sebelum Hao Chen memasuki alam bawah sadarnya, Xingyu berpesan agar Hao Chen mengerahkan seluruh keberanian serta keyakinannya agar hasil yang ditunjukkan nanti dapat memuaskan. Dan beberapa permata yang mengelilingi Hao Chen sebenarnya itu adalah petunjuk mengenai sejauh mana peningkatan yang bisa Hao Chen raih di alam bawah sadarnya. Hingga saat ia berada di alam bawah sadarnya, kemudian ia benar-benar menjalani ketatnya ujian, namun kemudian terjadi suatu hal yang berusaha mengalihkan perhatian Hao Chen, yaitu sebuah pedang yang terbang tepat menancap di atas permukaan tanah. Hao Chen kebingungan apa yang akan ia lakukan dengan pedang tersebut, hingga kemudian sebuah bisikan mengatakan agar Hao Chen segera menarik pedang itu dan menghentikan jalannya ujian tersebut. Hao Chen awalnya ragu, namun kemudian ia pun berusaha menarik pedang itu. Namun sebelum itu, energi esensi dari alam di sekitarnya berusaha merasuki tubuh Hao Chen dan akan membantu Hao Chen dalam mencabut pedang tersebut. Xingyu mengira bahwa ujian yang Hao Chen jalani kini akan benar-benar berakhir karena hari sudah larut malam dan Hao Chen masih belum menyelesaikan ujiannya. Akan tetapi sinar esensi dari segala penjuru yang memasuki raga Hao Chen membuat Xingyu mengurungkan niatnya untuk menghentikan jalannya ujian atau kebangkitan tersebut, sehingga Hao Chen di alam bawah sadarnya kemudian menerima semua esensi sinar itu dan membuatnya kemudian berhasil untuk menarik pedang yang menancap dalam tanah tersebut. Dan suatu hal mengejutkan kemudian terjadi, yang mana kemudian hanya tersisa satu permata yang belum Hao Chen aktifkan, yang berarti ia kini sudah memperoleh 90 poin dan tinggal 10 poin atau tinggal satu permata lagi untuk Hao Chen sempurnakan untuk memperoleh poin penuh. Dan itu membuat Xingyu sangat terkejut akan perkembangan Hao Chen yang cukup singkat dan cepat tersebut. Di alam bawah sadarnya kemudian si pedang bertransformasi menjadi sebuah makhluk yang cukup besar, yang mana kemudian makhluk itu bangga pada Hao Chen karena ia tak memiliki rasa takut sama sekali, dan si makhluk kemudian akan mentakdirkan Hao Chen untuk memimpin seluruh umat manusia ke era baru yang lebih baik. Akan tetapi Hao Chen juga memperoleh kutukan dan dikatakan Hao Chen akan bertahan hidup sebagai kesatria karena ia akan menjalani hidup yang sangat berat dengan berbagai ujian yang tak terduga, hingga si makhluk mentakdirkan Hao Chen mati dalam arena peperangan dalam melindungi umat manusia dari para iblis jahat. 我将告诉你的是，还差一点，就先天满灵力了，还小，承受不了这股光明之力。 Beberapa saat setelahnya, Xingyu dan Hao Chen tengah berendam dalam kolam air hangat untuk meredakan rasa lelah setelah upacara kebangkitan tadi. Terlihat Xingyu sangat heran pada perkembangan Hao Chen karena dalam sejarah tercatat bahwa jika seseorang sampai meraih 90 poin dalam upacara kebangkitan, maka mereka disebut putra cahaya dan itu sangat langka terjadi. Akan tetapi Hao Chen malah memperoleh 97 poin saat upacara tadi dan membuat Xingyu heran mengapa Hao Chen berkembang lebih pesat dari hal yang seharusnya. Hingga kemudian Xingyu menunjukkan potret Feng Xiu, yaitu Raja Iblis, yang dikatakan bahwa ia terobsesi untuk membunuhnya agar para klan iblis tak lagi semena-mena kepada umat manusia. Dan untuk mewujudkan itu, ia pun akan menjadikan Hao Chen kesatria terkuat agar mereka dapat mengalahkan Feng Xiu, si kaisar iblis. 就不成气候，目标将是成为史上最强骑士。 Sementara di tempat berbeda terdengarlah sorak suara kegembiraan anak-anak kecil yang sedang bermain dengan riang gembira, hingga Xi'er merasa iri karena ia tak bisa bermain sesuka hatinya layaknya anak kecil pada umumnya. Hingga si penjaga kemudian datang untuk menghibur Xi'er agar Xi'er sabar menerima takdir karena memang hanya ialah yang pantas untuk menjadi reinkarnasi Sain dalam upaya untuk memberantas para iblis biadab, terutama si kaisar iblis Feng Xiu. Sementara Jiang Hu dan para murid yang lain kini tengah berlatih dengan
dengan giat. Jiang Hu menyadari bahwa Hao Chen tak ada di sana. Ia menanyakan di mana keberadaannya, yang kemudian dijawab oleh sang guru bahwa Hao Chen kini memiliki mentor baru dan tak akan berlatih dengan mereka lagi. Hao Chen sebenarnya kini juga sedang berlatih, yang mana kemudian ia dimasukkan dalam gua yang di dalamnya terdapat begitu banyak burung hantu mata yang mengandalkan kecepatan dan gigitan untuk menyerang Hao Chen. Meski tak dapat melihat para makhluk itu, Xing Yu berpesan agar Hao Chen menggunakan pendengaran serta insting yang kuat untuk menangkis serangan burung hantu tersebut. Tak cukup sampai di situ, kemudian Xing Yu pun menguji Hao Chen lebih keras lagi agar Hao Chen menjadi kesatria terkuat meski dengan latihan yang sangat berat. 世上要永远出名。 Hao Chen terlihat begitu lemas karena latihan yang berat yang telah ia lalui. Hingga saat Xing Yu menanyakan apakah Hao Chen masih sanggup bertahan, Hao Chen pun sempat ragu untuk menjawab, akan tetapi kemudian ia mengatakan dengan tegas bahwa ia sanggup karena ia teringat akan ibundanya dan ia berjanji untuk selalu melindungi sang bunda seumur hidupnya. Dan saat waktu makan tiba, Xing Yu menyuruh Hao Chen untuk sarapan, akan tetapi Hao Chen tersebut berlutut hingga Xing Yu marah besar dan ia mengatakan bahwa perilaku itu sangat tak pantas ditunjukkan oleh seorang kesatria. Akan tetapi Xing Yu kemudian bersedih karena alasan Hao Chen berlutut adalah karena ia ingin membawakan semua makanan itu untuk ibundanya, karena sang ibunda tak pernah memakan makanan enak selama ia merawat Hao Chen. Dan kemudian Xing Yu cukup bersedih karena istrinya tersebut hidup menderita semenjak tak bersama Xing Yu dalam 10 tahun belakangan ini. 靠他洗衣服赚点钱。老师，我会努力，变得更坚强、更勇敢。 Sesaat setelahnya Xing Yu menjelaskan bahwa di luar kota Odin, yaitu kota yang Hao Chen tempati, banyak ras iblis yang bahkan sampai saat ini masih membantai ras manusia dan mereka tak dapat hidup damai layaknya manusia lain di kota tersebut. Para kesatria pun dikatakan rela meregang nyawa agar para iblis tak sampai menyentuh kota Odin. Banyak di antara mereka dimakamkan oleh kerasnya peperangan hingga Xing Yu merasa berkat jasa mereka lah kota Odin masih hidup dalam damai, dan ia ingin agar Hao Chen berjanji seumur hidupnya untuk ia dedikasikan sebagai kesatria penjaga demi melindungi keberlangsungan hidup para manusia dari serangan para iblis jahat. Dan saat Hao Chen bersumpah untuk melindungi umat manusia, Xing Yu kemudian membawa Hao Chen dalam ruang warisan dalam cincin warisan, yang mana tempat tersebut akan Hao Chen gunakan untuk berlatih kemampuan baru serta untuk membuatnya semakin bertambah kuat. Setiap kartu yang Hao Chen lihat ternyata mewakili suatu keterampilannya masing-masing, termasuk keterampilan yang Xing Yu ciptakan sendiri. Dan juga terdapat keterampilan rahasia, yaitu keterampilan terkuat dari setiap kuil. Hingga kemudian karena Xing Yu telah menunjukkan semua hal itu, maka ia mewajibkan Hao Chen untuk belajar dengan bersungguh-sungguh, dan Hao Chen mengiyakan keinginan sang ayah tersebut. Hingga dengan sukarela ia pun memberikan cincin warisan beserta seluruh isinya karena ia kagum akan tekad yang ditunjukkan oleh Hao Chen. 今日以无之剑为你加冕，圣剑联盟，生则为守护及生命，传承之剑。 Dan karena mana dari Hao Chen masih sangat lemah untuk mengaktifkan semua keterampilan, Xing Yu menyuruh Hao Chen untuk berlatih teknik pedang putih sejati, yang mana caranya adalah Hao Chen harus memfokuskan hati serta mananya pada pedang itu untuk mengeluarkan efek tebasan yang fantastis dan sangat berbahaya jika mengenai target. Dan dalam percobaan pertamanya Hao Chen gagal hingga Xing Yu memerintahkan agar Hao Chen mengayunkan pedang 3000 kali sehari dan 1 juta kali dalam setahun hanya untuk menguasai keterampilan itu. Singkat cerita, keesokan paginya Jiang Hu tengah diserang oleh seekor monster kadal ekor kalajengking, hingga Hao Chen yang mengetahuinya langsung berusaha menolong Jiang Hu karena sebelumnya Xing Yu telah mengajarkan semua kelemahan serta bagaimana caranya untuk menghadapi makhluk iblis seperti itu. 不干！居然挡住了！我的力量和速度。 什么情况？好大的烟尘！小人了！
Berkat pelatihan oleh sang guru, Hao Chen mampu mengalahkan monster kadal tersebut hingga teman-temannya sangat bersyukur atas perlindungan dari Hao Chen tersebut. Akan tetapi Jiang Hu kemudian cemburu dan iri karena kini Hao Chen sudah sangat kuat padahal sebelumnya dia sangatlah lemah. Hingga beberapa saat kemudian datanglah dua orang bernama Leng Buding dan Leng Bufang yang tiba-tiba langsung membeli monster kadal ekor kalajengking dengan 3 keping emas pada Hao Chen. Hao Chen kaget karena baru kali ini ia mengetahui bahwa monster apapun bisa dijual, hingga ia pun berniat untuk memburu lebih banyak monster. Dengan begitu sang ibu tak akan susah payah bekerja sebagai pencuci baju lagi. Hingga saat ia pulang dengan membawa buah-buahan, sang ibu sudah menunggu Hao Chen di sana. Sang ibu langsung menyuruh Hao Chen masuk dan sarapan. Tak lupa Hao Chen juga memberikan surat yang dititipkan Xing Yu pada Hao Chen untuk diberikan pada sang ibu. Sang ibu menanyakan bagaimana proses latihannya berlangsung, hingga Hao Chen menjelaskan bahwa Xing Yu orang yang hebat namun sikapnya sangat dingin. Hao Chen kemudian menunjukkan cincin yang diberikan oleh si Er yang ternyata di dalamnya terdapat pesan yaitu jangan lupakan aku, dan membuat sang ibu tersenyum melihatnya. 好好保管哦，是个女孩子吧？ Sementara si Er itu sendiri kini tengah menghadap pada gurunya yang mana ia akan menjalani ujian reinkarnasi Sain lagi, dan kali ini si Er akan kehilangan indranya kembali, yang mana dengan menjalani itu maka indra yang akan hilang kali ini adalah penglihatan matanya, dan membuat si Er bersedih mendengar itu karena ia mengingat kenangannya bersama Hao Chen di scene sebelumnya. Sementara Hao Chen itu sendiri kini tengah bersantai di bawah indahnya sinar rembulan dan membuatnya bertanya-tanya tentang apakah si Er kali ini melihat indahnya bulan yang sama seperti yang ia lihat. Dan ternyata setelahnya ditunjukkanlah waktu setahun setelah kejadian itu, yang mana Hao Chen kini berkunjung ke kota cahaya bulan. Dan sebelum itu sang guru berpesan bahwa Hao Chen akan memperoleh tantangan baru di kota tersebut. Hao Chen yang begitu takjub akan keindahan kota itu, yang mana kemudian ia mendatangi sebuah cabang kuil kesatria yang mana sangat megah, hingga kemudian ia pun masuk ke dalam kuil tersebut untuk belajar dan mengikuti ujian di sana. Singkat cerita, masuklah Hao Chen dalam kuil tersebut yang mana kemudian ia dihadang oleh para penjaga, hingga sesaat kemudian Li Xin, yaitu seorang kesatria wanita, langsung mendatangi Hao Chen dan ia mengira bahwa Hao Chen adalah seorang perempuan. Hao Chen kemudian menjelaskan bahwa kedatangannya ke sana adalah karena ia diperintah oleh sang guru untuk menemui ketua kuil cahaya bulan, yaitu Paman Nalan, hingga Li Xin pun membawa Hao Chen untuk bertemu dengan Paman Nalan. Sebelum bertemu dengan Paman Nalan, Hao Chen melihat beberapa tahta raksasa yang kemudian dijelaskanlah bahwa tahta itu adalah senjata terkuat manusia untuk melawan para iblis. Namun yang bisa mencapai tahta itu dikatakan hanya segelintir orang saja, yang tentunya mereka sudah sampai pada tingkatan kesatria segel ilahi, yang sampai saat ini hanya terdapat 3 orang saja yang sampai pada tingkatan ilahi tersebut, yang salah satunya adalah gurunya sendiri yaitu Xing Yu, dan dikatakan masih tersisa 3 tahta lagi untuk didapatkan oleh seseorang yang pantas untuk mendapatkannya. Hingga setelah perjalanan berlalu, ia kemudian bertemu dengan Paman Nalan, yang kemudian Hao Chen pun memberikan surat yang ditunjukkan khusus untuk Paman Nalan dari gurunya, yang ternyata dalam surat tersebut bertuliskan bahwa Hao Chen akan mengikuti ujian kesatria di kuil tersebut. Li Xin sangat heran mengapa Hao Chen ditugaskan untuk mengikuti ujian, karena usianya masih sangat muda dan ia meragukan kemampuan Hao Chen. 正好有人在准骑士考核，你看，凌厉，圣殿内部的放肆，考核失败。Suatu hal mencengangkan kemudian terjadi, yang mana Hao Chen memperoleh 107 poin, yang mana dikatakan bahwa ia adalah orang yang termuda dan terkuat serta yang paling berbakat yang dapat meraih poin itu. Dengan kata lain, dia telah memecahkan rekor di kuil bulan tersebut. Bahkan dikatakan Hao Chen ternyata meraih peringkat pertama dalam daftar kuasi, yaitu daftar peringkat orang-orang yang memiliki kejeniusan tertinggi melebihi rata-rata manusia pada umumnya, serta ia menjadi orang yang paling kuat dalam daftar itu.
itu. Dan Hao Chen ternyata berhasil melampaui Li Xin dalam ujian tersebut. Paman Nelan memuji-muji Hao Chen yang ternyata kemudian orang yang gagal mengikuti ujian tadi memprotes hasil yang diperoleh oleh Hao Chen karena menurutnya Hao Chen hanyalah seorang anak kecil dan badannya jauh lebih kecil daripada otot-otot yang ada di tangannya. Hingga Paman Nelan terpaksa menundukkannya karena sikap lancangnya tersebut hingga ia pun meninggalkan kuil itu dengan penuh dendam kepada Hao Chen. Akan tetapi setelah itu ternyata Hao Chen diperintahkan untuk mengikuti ujian yang kedua, yaitu melawan kesatria ketiga dalam arena pertarungan agar ia lolos dalam kualifikasi kesatria kuil bulan. Dan ternyata Li Xin lah yang menawarkan dirinya untuk melawan Hao Chen dalam arena pertarungan tersebut. 弟弟，你小心哦，我可不会偷偷放手。 试试这个。Hao Chen merupakan seseorang yang muda namun sangat berbakat, yang mana kemudian Paman Nelan mengakui hal tersebut karena baru saja Hao Chen menggunakan sebuah keterampilan rahasia kuil bernama Tangkisan Ilahi yang membuat Li Xin merasakan efek serangan yang cukup besar pada tubuhnya hingga ia menghentikan pertarungan karena tak mampu melawannya, yang kemudian ternyata Xing Yu telah mengajarkan keterampilan tersebut pada Hao Chen sebelum Hao Chen menjalani ujian di kuil cahaya bulan tersebut. Dan Paman Nelan mengatakan bahwa hanya kesatria tingkat ke-6 lah yang bisa menguasai keterampilan tersebut. Akan tetapi dengan usianya yang cukup muda ternyata Hao Chen mampu menguasainya melalui bimbingan sang ayah atau guru Xing Yu. Dan karena kehebatannya itu Paman Nelan kemudian memberikan lencana kuasi pada Hao Chen dan memerintahkan Hao Chen untuk menyimpan lencana itu dengan sebaik mungkin. Paman Nelan sebenarnya mengetahui bahwa Hao Chen adalah anak dari Xing Yu, akan tetapi mungkin saja Xing Yu menyuruhnya untuk merahasiakan hal tersebut, yang kemudian diceritakanlah bahwa Hao Chen akan menjalani ujian ketiga dan Paman Nelan meminta Li Xin untuk membantu Hao Chen. Sehingga cerita sampailah Hao Chen dan Li Xin di tempat yang akan mereka gunakan untuk menjalani ujian ketiga. Hingga sesaat sebelum Hao Chen menyerahkan lencana kuasi, ternyata orang yang gagal dalam ujian di kuil bulan tadi ada di sana dan kemudian merebut lencana Hao Chen karena menurutnya ialah yang seharusnya mendapatkan lencana itu. Hingga ia melakukan kesalahan besar hingga ia menghina ibu Hao Chen, yaitu ibu yang sangat ia sayangi, dan menyuruh ibu Hao Chen untuk datang ke sana untuk mengambil lencana itu dari tangannya, dan membuat Hao Chen marah besar pada orang itu hingga membuat Hao Chen menentang orang itu dalam pertarungan hidup dan mati. 来啊，让爷爷看看你有几斤几我的全力一击！ Hao Chen berhasil memenangkan pertarungan, akan tetapi komplotan orang tadi malah berniat menyerang Hao Chen hingga Li Xin turun tangan dan menggunakan teknik yang sangat dihormati, yaitu mawar neraka, dan membuat mereka memohon ampun pada Li Xin karena sepertinya orang yang menguasai mawar neraka bukanlah dari kalangan orang-orang biasa. Sesaat kemudian Hao Chen menyerahkan lencana itu pada petugas setempat, yang mana kemudian ia memperoleh sebuah tugas untuk memburu dan membunuh monster miasma yang terdapat dalam rawa bulan. Namun dikatakan gas yang berada di sana dapat membuat seseorang berhalusinasi, maka untuk mengatasi hal itu mereka harus menggunakan pil miasma yang dapat mereka beli dari seseorang bernama Lin Xin dari kuil penyihir. Dan secara kebetulan Lin Xin kemudian muncul di sana dan kemudian rambutnya digigit oleh kuda mawar neraka dari Li Xin dan membuatnya ditertawai oleh orang-orang yang berada di sana. Hingga ia pun meminta ganti rugi akan hal tersebut pada Li Xin, akan tetapi kemudian terjadi perdebatan di antara keduanya karena mereka sama-sama merasa berada di pihak yang paling benar. Hingga Hao Chen berusaha melerai keduanya dan ia akan membeli sebotol miasma dari Lin Xin dengan harga 3 keping emas. 真有缘，都是又帅又有钱。玫瑰，咬他！看你还敢乱说话！
Beberapa saat kemudian bergegaslah keduanya menuju ke rawa bulan, yang mana sebelum itu Hao Chen mengatakan bahwa ia ingin mempunyai seekor tunggangan seperti milik Li Xin, yang kemudian dikatakanlah bahwa untuk mendapatkan hewan tunggangan maka dia harus mendapatkannya dari Gunung Kesatria. Dan beberapa saat sebelum mereka sampai di rawa bulan, yang kemudian terlihatlah monster miasma yang akan diburu oleh Hao Chen, sementara Hao Chen itu sendiri terdapat di sisi rawa yang berbeda dari monster itu. Di sana kemudian terdapatlah begitu banyak tanaman yang memancarkan cahaya yang cukup indah bernama rumput Lin Yin, hingga banyak dari para rumput itu memancarkan cahaya gemerlapan yang mungkin saja itu hanyalah halusinasi yang mereka alami karena ulah monster miasma. Hingga beberapa saat kemudian seekor buaya berusaha menyerang mereka, namun beruntungnya mereka berusaha mengelak sehingga mereka menghindari rawa-rawa yang terdapat air untuk menghindari buaya seperti itu. Namun ternyata kemudian mereka terkena halusinasi oleh monster miasma itu, hingga keduanya merasa bahwa mereka berada di tempat yang sangat indah, namun yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Keduanya terkena halusinasi yang cukup berat, namun beruntungnya Hao Chen kemudian memakan pil miasma dan membuatnya sadar sejenak bahwa sebelumnya ia berada dalam halusinasi yang hebat. Namun Li Xin terlihat masih terjebak dalam halusinasi itu dan membuat Hao Chen mempunyai dua tanggung jawab, yaitu ia harus melawan monster terlebih dahulu dan kemudian menyelamatkan Li Xin. Beruntungnya Hao Chen kemudian berhasil mengalahkan monster miasma berkat sedikit bantuan dari Li Xin. Meskipun Li Xin tadi bisa sadar adalah karena Hao Chen yang telah mematahkan ilusi dari monster miasma dan membuat Li Xin sadar sejenak, hingga dikatakanlah bahwa keduanya mendapatkan kristal dari monster miasma, yang mana itu menjelaskan bahwa mereka telah menyelesaikan tugas dan berhasil mengalahkan monster miasma di rawa tersebut. Dengan begitu senang kemudian Hao Chen pun berpamitan pada Li Xin dan juga Paman Nalan karena ia akan kembali pada Xin Yu dan juga pada ibunya, yang mana ia terlihat cukup senang karena ia membawa kabar baik, yaitu ia telah menyelesaikan keseluruhan ujian yang ditumpahkan dalam pundaknya. Hingga saat ia sampai di rumahnya, ia mendapati sang ibu akan pingsan setelah batuk sambil mengeluarkan darah dari mulutnya. Hao Chen mengira bahwa Xin Yu telah melukai ibunya, hingga ia pun marah besar pada sang guru tersebut. Hingga sesaat setelahnya kita akan dibawa flashback, yaitu pada saat Hao Chen masih belum lahir, yang mana kemudian terlihatlah ayah dan ibu Hao Chen yang pada saat itu dikatakan manusia telah memenangkan peperangan melawan iblis karena kejeniusan dari Xing Yu. Keduanya terlihat sangat bahagia, yang mana kemudian mereka menikah sehingga mereka dikaruniai seorang anak, yaitu Hao Chen. Dan belakangan diketahui ternyata ibu Hao Chen menderita penyakit dari kecil dan sampai saat ini masih belum sembuh juga. Sehingga cerita kemudian Hao Chen mengamuk, yang mana itu adalah akibat kekuatan dari putra cahaya, yang kemudian ternyata diketahui fakta yang sebenarnya adalah Xing Yu telah menyegel putra cahaya yang dikatakan sangatlah kuat agar tidak sampai keluar dan meledak dari tubuh Hao Chen. Dan saat ini Hao Chen telah kehilangan kesadarannya akibat efek dari putra cahaya itu, dan membuat Xing Yu harus menyadarkan Hao Chen bagaimanapun caranya, karena jika tidak maka Hao Chen akan kehilangan kesadarannya selama-lamanya. Meskipun Hao Chen saat ini bisa dikatakan kekuatannya sudah sekuat dewa dan akan sangat sulit untuk menjinakkan Hao Chen, Xing Yu tetap akan berusaha menyadarkannya karena ia takut sang anak akan mati sia-sia di tempat tersebut. Xiang 能保佑你健健康康的长大。
Setelah semua itu usai, kemudian Hao Chen sadar dari pingsannya hingga ia menanyakan apakah Xing Yu telah menyakiti sang ibu, dan yang terjadi sebenarnya adalah Xing Yu telah mengobati ibunya, namun Hao Chen telah salah paham hingga beberapa saat kemudian sang ibu mengatakan hal yang sebenarnya, yaitu bahwa Xing Yu adalah ayah dari Hao Chen, yang kemudian ia menjelaskan jalan ceritanya, yaitu pada zaman dahulu ayah dan ibu Hao Chen terpisah adalah karena ibu Hao Chen diculik oleh ras iblis, akan tetapi setelah ibu Hao Chen terbebas dari iblis itu, dia bingung bagaimana cara untuk mendatangi Xing Yu, dan apa yang akan ia jelaskan pada Xing Yu setelah 10 tahun lamanya mereka berdua berpisah, dan itu adalah masa-masa yang terberat Xing Yu alami seumur hidupnya. Apalagi semasa hidupnya dia tak pernah tahu bahwa sang istri tengah mengandung anaknya yang saat ini sudah berumur 10 tahun, yaitu Hao Chen, dan hal itu membuat Hao Chen cukup terkejut karena yang selama ini mengajarinya sebenarnya adalah ayahnya sendiri, yang sebenarnya berusaha mendekati Hao Chen dengan cara menjadi guru spiritual Hao Chen. Hingga beberapa saat setelahnya pemandangan menyedihkan pun terjadi, yang mana kemudian Xing Yu berlutut untuk meminta maaf pada Hao Chen karena Hao Chen telah menjalani hidupnya dengan sangat berat tanpa sosok seorang ayah, namun ia telah mewujudkan tugas sang ayah, yang mana selama 10 tahun lamanya Hao Chen telah menjaga sang ibu seorang diri tanpa mengeluh sedikit pun. 对你表示最真。对不起，请你原谅我。你弥补了我无能带来的后果，而我却没能陪在你们。真的，我就喜欢你，会想，如果你是我爱你，也不讨厌你，不知道接下来该叫你老。 Sementara iblis serigala kini terlihat tengah menyerang kota, yang pada saat itu terlihatlah suasana kota yang kacau balau akibat ulah iblis serigala itu yang membuat banyak korban berjatuhan.